warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini yang berjudul Qasasul Quran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yaitu Ibu Rida Anissa MPDI. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian qasasul Quran, yang kedua macam-macam qasasul Quran, yang ketiga tujuan qasasul Quran, yang keempat manfaat dan hikmah pengulangan qasasul dalam Quran. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian qasasul Quran. Kata qasasul berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata qisas yang berarti tatabu al-atsar atau nampak tilas, mengulang kembali masa lalu. Qisas menurut Muhammad Ibrahim Ismail yang berarti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Sedangkan menurut Mana Khalil Al-Qatan qasastu atsarahu yang berarti kisah ialah menelusuri jejak. Kata al-qasas adalah bentuk masdar seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Yang kedua, macam-macam qasasul Quran. Yang pertama dilihat dari sisi pelaku, maksudnya kisah para nabi yang berisikan tentang ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang menimpa orang beriman atau mempercayai dan golongan yang mendustakan para nabi. Misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi dan rasulnya, dan kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan. Yang kedua dilihat dari panjang pendeknya. Kisah panjang contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surah Yusuf yang ke-12 yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. Adapun kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama atau sedang seperti kisah Maryam dalam Quran surah Maryam yang ke-19, kisah azab Al-Kahfi pada Quran surah Al-Kahfi yang ke-18, kisah Nabi Adam alaihissalam dalam Quran surah Al-Baqarah yang kedua, dan Quran surah Toha yang ke-20 yang terdiri atas 10 atau beberapa belas ayat saja. Dan contohnya kisah pendek yaitu kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat, misalnya kisah Nabi Hud alaihissalam, Lut alaihissalam dalam Quran surah Al-A'raf yang ke-7, kisah Nabi Sohih alaihissalam dalam Quran surah Hud yang ke-110 dan lain-lain. Yang ketiga dilihat dari jenisnya. Kisah sejarah Al-Qisas Al-Takriyah berkisar tentang kisah-kisah sejarah seperti para nabi dan rasul. Kisah sejarah atau perumpamaan maksudnya untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu pengertian bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi tetapi hanya perkiraan. Dan kisah asatir maksudnya yaitu kisah untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang ada atau mengurangi masalah yang sulit diterima akal. Kisah-kisah Al-Quran pada umumnya mengandung 3 unsur. Yang pertama, pelaku atau al-saksiyat. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah hanya manusia. Yang kedua, peristiwa atau ahdats. Hal ini terbagi menjadi peristiwa yang berkelanjutan, peristiwa yang dianggap luar biasa dalam Quran surah Al-Maidah yang kelima ayat 110 sampai 115, dan peristiwa yang dianggap biasa dalam Quran surah Al-Maidah yang kelima ayat 116 sampai 118. Yang ketiga, dialog atau al-hiwar dalam Quran surah Al-A'raf yang ke-7 ayat 11 sampai 25, Quran surah Toha yang ke-20 ayat 9 sampai 99.
Yang ketiga, tujuan Qasasul Quran, kisah mempunyai tujuan ganda, yakni di samping pengajaran dan pendidikan juga berfungsi sebagai hiburan. Al-Quran sebagai kitab hidayah mencangkup kedua aspek itu. Di samping tujuan mulia, juga kisah-kisah tersebut diungkapkan dalam bahasa yang indah dan menarik, sehingga tak ada orang yang bosan membaca dan mendengarnya. Sejak dahulu sampai sekarang telah berlalu 14 abad, kisah-kisah Al-Quran yang diungkapkan dalam bahasa Arab itu masih update, mendapat tempat dan hidup di hati umat, padahal bahasa-bahasa lain telah banyak yang masuk museum dan tidak terpakai lagi dalam berkomunikasi seperti bahasa Ibrani, Latin, dan lain-lainnya. Yang keempat, manfaat dan hikmah pengulangan Qasasul dalam Quran. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh setiap nabi dalam Quran surah Al-Anbiya yang ke-21 ayat 25. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menegakkan kepercayaan orang-orang yang beriman melalui datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancurnya kebatilan beserta para pendukungnya. Quran surah Hud yang ke-11 ayat 120. Yang ketiga, membenarkan nabi-nabi yang terdahulu dan mengingatkan kembali jejak-jejak mereka. Yang keempat, memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam penuturannya mengenai orang-orang terdahulu. Yang kelima, membuktikan kekeliruan ahli kitab yang telah menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran yang ketiga ayat 93. Yang keenam, menjelaskan segi kebalaghahan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi. Di antaranya yaitu karakteristik balaghah adalah menampakkan makna satu dengan segala bentuk yang berbeda. Pengulangan cerita disajikan pada cetakan yang bukan cetakannya. Manusia tidak merasa jenuh atas pengulangan ceritanya, bahkan makna yang ditangkap jiwa akan selalu baru. Tak seorang pun dapat meresapi keindahan dan kedalaman maknanya selain dari cerita-cerita Al-Quran. Yang ketujuh, meneguhkan sisi pemukjizatan Al-Quran. Ketika suatu makna diungkapkan dalam bentuk yang berbeda, maka seseorang akan semakin terkesima dan takjub dengannya. Tidak heran bila orang Arab tidak mampu untuk membuat hal yang sama seperti Al-Quran. Yang kedelapan, mengundang perhatian yang besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan tanda betapa besarnya perhatian Al-Quran terhadap masalah tersebut. Misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah ini mengisahkan pergaulan sengit antara kebenaran dan kebatilan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.